Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Maslahah, dalam pembelajaran online bahasa Arab. Sebelum kita mulai belajar bahasa Arab, marilah kita baca Ummul Quran bil-Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah dalam mencari ilmu. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran ala qiraatihim. Ya. Mari kita belajar bahasa Arab dengan judul At-Ta'aruf, artinya perkenalan. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar At-Ta'aruf tentang Al-Mufradat kosakata. Sekarang minggu ini tentang At-Ta'aruf yang artinya adalah aturan susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat mengetahui tarokib yang berkaitan dengan topik At-Ta'aruf atau topik perkenalan. Ya, ini adalah al-mufradat kosakata yang alhamdulillah telah kalian hafalkan minggu kemarin. Ya, ini saya tampilkan lagi untuk mengulang dan mengulas lebih dalam lagi tentang kosakata yang telah kita pelajari minggu kemarin. Ya, kosakata tentang at-ta'aruf yaitu huwa, hiya, anta, anti, ana. Nah, ini adalah termasuk isim dhamir atau kata ganti orang. Ada lagi man. Man ini termasuk isim istifham atau kata tanya. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka termasuk apa? Isim isyarah atau kata tunjuk. Tolibun, toliban, tolibatun ini termasuk mihnah atau profesi, al-amil. Sodiki, sodikati termasuk isim kata benda. Ya, ini akan saya ulas lagi lebih dalam, yaitu tentang isim dhamir, isim isyarah dan amil dalam pembelajaran tarkib ini. Untuk pembelajaran minggu depan tentang tarkib, tentang isim istifham dan al-jihad. Ya. Ini saya ulas lagi, yaitu tentang isim dhamir. Isim dhamir adalah kata ganti orang. Nah, isim dhamir sendiri ada 14. Wahia, wahuma hum, yahuma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu adalah isim dhamir. Yang kita pelajari di kelas 7 cuma 5. Isim dhamir lil mufrad untuk tunggal. Ana, anta, anti, huwa, ya. Ana termasuk kata ganti orang pertama tunggal yang berbicara. Anta, anti termasuk kata ganti orang kedua tunggal yang diajak bicara. Huwa, hiya kata ganti orang ketiga tunggal yang dibicarakan. Dhamir sendiri ini termasuk ada 2, dhamir munfasil sama dhamir muttasil. Dhamir munfasil adalah dhamir yang pisah dengan kalimat lain. Untuk lil mufrad, untuk tunggal ada 5. Untuk dhamir muttasil, dhamir yang sambung dengan kalimat lain. Ini dhamir yang sambung dengan kalimat lain dari ana yaitu i, dari anta yaitu ka, dari anti yaitu ki, dari huwa yaitu hu, dari hiya yaitu ha. I artinya ku, ka artinya mu laki-laki, ki artinya mu perempuan, hu artinya nya laki-laki, ha artinya nya perempuan. Selanjutnya contoh dhamir pisah, dhamir munfasil. Maksudnya ini tidak bergandeng, tidak bersambung dengan kata yang lain.
Contoh dari ana thalibun. Contoh anta thalibun. Contoh anti thalibatun. Contoh huwa thalibun. Contoh hiya thalibatun. Nah, ana ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Ana thalibun, ana thalibatun. Kalau anta ini khusus untuk laki-laki. Anta thalibun, kamu siswa. Anti khusus untuk perempuan, anti thalibatun, kamu siswi. Huwa khusus untuk laki-laki, huwa thalibun, dia siswa. Dia untuk perempuan, dia thalibatun, dia siswi. Nah, anak-anak ini bisa membuat sendiri dengan kata yang lain. Contoh ana, Ahmad, ana, Fatimah, ya. Karena anak ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Anta, Umar, anta, Ahmad, anti, Fatimah, anti, Aisyah, dan seterusnya, ya. Ini adalah ana, anta, anti, huwa, hiya adalah isim dhamir munfasil atau dhamir yang pisah dengan kalimat lain. Selanjutnya untuk dhamir muttasil, dhamir yang sambung dengan kalimat lain. Saya contohkan ismun dengan i menjadi ismi. Ingat ini bukan dijejerkan atau disampingkan. Tapi ini digandeng, disambungkan. Ya, jadi seperti ini. Ya, kamu lihat. Ismun dengan ka, pokoknya jangan dijejerkan ya, tapi harus digandengkan. Menjadi ismuka. Kamu lihat seperti ini. Ismun menjadi ki, ismuki, ismun dengan hu, ismuhu, ismun dengan ha, ismuha. Ismi artinya namaku, bukan nama saya tapi namaku. Ismuka namamu laki-laki, ismuki namamu perempuan, ismuhu namanya laki-laki, ismuha namanya perempuan. Ini adalah contoh dhamir isim dengan dhamir sambung. Beberapa contoh isim dengan dhamir sambung. Nah, ini ada kata yang disambungkan dengan dhamir muttasil. Ismun dengan i, ismi, namaku. Ismun dengan ka, ismuka, namamu laki-laki. Ismun dengan ki, ismuki, namamu perempuan. Ismun dengan hu, ismuhu, namanya laki-laki. Ismun dengan ha, ismuha, namanya perempuan. Sodikon teman. Sodikon dengan i, sodioki temanku. Sodikon dengan ka, sodikuka temanmu laki-laki. Sodikon dengan ki, sodikuki temanmu perempuan. Sodikon dengan hu, sodikuhu. Perhatikan ini digandengnya seperti ini bentuknya. Sodikuhu temannya laki-laki. Sodikun dengan ha, sodikuha temannya perempuan. Akhun saudara laki-laki. Kalau digandeng seperti ini. Ditambahi wawu ya. Akhi, akhuka, akhuki, akhuhu, akhuha. Kalau ukhtun, ukhti, ukhtuka, ukhtuki, ukhtuhu, ukhtuha. Ini hanya sekedar contoh, anak-anak bisa membuat contoh yang lain ya. Contoh kalimat dengan isim dhamir. Ingat, kalau ana ismi, kalau anta ismuka, kalau anti ismuki, kalau huwa ismuhu, dia ismuha. Ana thalibun ismi Ahmad, ana thalibatun ismi Fatimah. Ana ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, ya. Bisa untuk Ahmad, bisa untuk Fatimah. Tapi perhatikan ini, kalau siswa thalibun, kalau siswi thalibatun. Kalau anta menggunakan ismuka, ya. Anta thalibun ismuka Ahmad. Kalau anti thalibatun ismuki Fatimah. Kalau anti menggunakan ismuki. Kalau huwa menggunakan ismuhu, menggunakan ismuhu ya. Kalau hiya menggunakan ismuha. Ya. Contoh yang lain bisa. Intinya harus sesuai dengan jenisnya. Kalau anta ka. Kalau anti ismuki.
Ya, contoh kalimat lain dengan menggunakan isim domir muttasil atau domir sambung. Hadhihi ummu Muhammad ismuha Taufiqah. Ini ibu Muhammad namanya Taufiqah. Ini berarti kan ini ismuha ini menggunakan hanya perempuan. Karena kembali ke ummu. Bukan kembali ke Muhammad, tapi kembali ke ummun. Ummun ini ibu ya. Berhubung perempuan maka pakai ismuha. Ismuha namanya Taufiqah. Contoh kedua, wahada Abu Fatimah ismuhu Taufik. Ismuhu namanya Taufik. Namanya siapa? Namanya ayahnya. Ayah ini laki-laki. Maka pakai hu. Ya. Bukan kembali ke Fatimahnya, tapi kembali ke ayahnya. Jadi kalau nya perempuan ismuha, nya laki-laki ismuhu. Paham ya? Nah, ini adalah materi yang paling utama, yaitu tentang tarkib susunan kalimat. Nah, kalimat harus terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda yang berada di awal kalimat yang berkedudukan sebagai subjek. Jadi mubtada adalah subjek. Khobar adalah kata benda yang pasti jatuh setelah mubtada yang berkedudukan sebagai predikat. Khobar adalah predikat. Jadi mubtada subjek, khobar predikat. Jadi mubtada itu yang pertama, khobar yang kedua. Contohnya anta thalibun, anta ini mubtada atau subjek, thalibun ini khobar atau predikat. Anta ini yang pertama sebut mubtada, thalibun khobar yang kedua. Ya. Jadi satu kalimat harus terdiri dari mubtada dan khobar. Selanjutnya mubtada dan khobar harus sesuai dengan dalam segi jenisnya. Mudzakkar laki-laki atau muannas perempuan. Jika mubtada'nya mudzakkar laki-laki, maka khobarnya juga laki-laki mudzakkar. Jika mubtada'nya muannas perempuan, maka khobarnya juga muannas perempuan. Contohnya anta thalibun, ini satu kalimat terdiri dari mubtada dan khobar. Anta ini mudzakkar, thalibun mudzakkar. Jadi kalau mubtada'nya mudzakkar laki-laki, maka thalibunnya juga laki-laki. Kamu siswa. Contoh yang muannas anti thalibatun, ini satu kalimat. Anti mubtada, thalibun khobar. Jika yang mubtada'nya muannas perempuan, kamu perempuan, maka khobarnya juga perempuan, thalibatun. Ini perempuan tandanya tak marbutoh. Sama juga dengan Ahmad thalibun dan Fatimah thalibatun. Tanda perempuannya biasanya ditambahi tak marbutoh. Ahmad ini laki-laki, thalibun siswa ini laki-laki. Kalau Fatimah perempuan, tandanya tak marbutoh di belakangnya. Thalibatun perempuan, adanya tandanya tak marbutoh di belakangnya. Jadi kalau digabung menjadi satu kalimat, mubtada sama khobar, maka mubtadanya perempuan, khobarnya juga perempuan. Fatimah thalibatun. Fatimah thalibatun. Untuk contoh laki-laki juga gitu, kalimatnya terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya laki-laki, khobarnya juga laki-laki. Ahmad thalibun. Ahmad thalibun. Ahmad mubtada, thalibun khobar. Ahmad laki-laki, mubtadanya laki-laki, khobarnya juga laki-laki, thalibun. Ahmad thalibun. Selanjutnya, pembagian isim dhamir berdasarkan jenisnya. Nah, ini ada jenis laki-laki, jenis perempuan. Jenis laki-laki ana, anta, iya. Jenis perempuan ana, anti, iya. Ya. Selanjutnya, pembagian isim isyarat berdasarkan jenisnya. Yang mudzakkar ini hadza, dzalika. Ini laki-laki, itu laki-laki. Jenis yang perempuan hadhihi, tilka. Ini perempuan, itu perempuan. Ya. Hadhihi untuk jarak dekat, dzalika, tilka untuk jarak jauh. Selanjutnya, pembagian profesi berdasarkan jenisnya.
Untuk yang laki-laki talibun, mudarisun, nadhirul madrasati, muwadzafun, ra'isul fasli, ba'iun, khadimun, aminul maktabati, sa'ikun, bawabun. Ini untuk profesi yang laki-laki. Untuk yang perempuan ini talibatun, tandanya tak marbuta di belakangnya, siswi perempuan, mudarrisatun, ini guru perempuan, tandanya tak marbuta, muwadzafatun perempuan, tandanya tak marbuta di belakangnya, baiyatun perempuan, tandanya tak marbuta di belakangnya, khadimatun perempuan, tandanya tak marbuta di belakangnya. Untuk yang dua kalimat, dua kata, ya bukan dua kata, maka yang depan kamu lihat, nadhiratul yang depan, ro'isatul yang depan ya, aminatul jangan lihat yang belakang, tapi yang lihat yang depan. Ini tanya nadhiratul madrasati ini perempuan dan tanya tak marbuto. Yang laki-laki nadhirul madrasati ya. Kepala sekolah laki-laki, kepala sekolah perempuan ini. Ya. Selanjutnya ini ada qiraah yang berhubungan dengan isim dhamir dan isim isyarah serta profesinya ya. Kamu harus perhatikan ya. Ini kalimat ini harus sesuai mudzakkar sama muannasnya. Coba perhatikan. Ana talibun ismi Azam. Saya siswa, namaku Azam. Ana, kalau pakai ana saya, maka namaku. Bukan namamu, tapi namaku. Ya, bukan namanya, tapi namaku. Saya siswa, namaku Azam. Ya. Wa hadza Muhammad huwa talibun huwa sadiqi. Ini Mahmud, dia siswa, dia temanku. Hadza ini laki-laki, Mahmud nama laki-laki. Huwa dia laki-laki, talibun siswa laki-laki. Huwa dia laki-laki, sadiqi temanku laki-laki. Jadi dalam satu kalimat jika laki-laki, laki-laki semuanya. Hadza Mahmud, huwa talibun, huwa sadiqi. Kalau perempuan bagaimana? Juga gitu, dalam satu kalimat juga harus menentuk sama jenisnya. Tentunya ana thalibatun ismi Hlia. Saya siswi, namaku Hlia. Wa hadhi rafidah ya thalibatun hiya sadiqati. Ini rafida, ini perempuan rafida, perempuan letak marbutanya. Hiya dia perempuan thalibatun, siswi perempuan. Hiya sadiqati dia perempuan, sadiqati temanku perempuan. Ya. Intinya kalau dalam satu kalimat perempuan maka perempuan semuanya. Ya, kalau dalam satu kalimat laki-laki maka laki-laki semuanya. Contoh pertanyaan, man hada, siapa ini? Hada talibun. Ini siswa. Huwa Fauzan, huwa sadiqi. Kalau untuk perempuan, man hada, hadi, siapa ini perempuan? Jawabannya hadi talibatun, ini siswi. Dia qanitah, dia sadiqati. Dia qanitah, dia temanku. Anta sadiqi ya Fauzan. Nah, perhatikan, kalau ada ya-nya, ya ini memanggil wahai. Maka pakai domir anta, jangan pakai huwa, jangan pakai ana. Pakai domir anta. Anta sodiki ya Mahmud, kamu temanku wahai Mahmud. Wa anta sodiki ya Fauzan, dan kamu temanku wahai Fauzan. Kalau anti kamu perempuan, bagaimana? Anti sodikoti ya Rafida. Jangan pakai iya, jangan pakai ana. Kalau ada ya-nya jangan pakai iya, jangan pakai ana. Anti sodikoti ya Rafida, wa anti sodikoti ya Qanitah. Kamu temanku wahai Rafida, dan kamu temanku wahai Qanitah. Demikianlah pembelajaran bahasa Arab tentang targhib. Selanjutnya saksikan video selanjutnya di minggu yang akan datang untuk lebih memahami kalian tentang bahasa Arab. Kalian biasa membaca buku paket bahasa Arab yang dari perpustakaan. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.